kebahagiaan itu bukan karena kekayaan materi, bukan hanya kekayaan di dalam yang terlihat, tetapi adalah kekayaan bagaimana anak-anak ini bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri. Sing sapa mantep tumeka ing wekasan, iku kang bakal kapitulungan rahayu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat sore dan shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya memperkenalkan diri saya, nama Agus Sunandar. Saya bertempat tinggal di Jalan Jawa nomor 33 Pringgolayan, Kecamatan Depok, Yogyakarta. Saya sore hari ini akan menyatakan atau memberi kesaksian kehidupan saya di dalam perjalanan hidup saya yang menurut saya sudah terlalu panjang. Karena saya tahun ini sudah berusia 74 tahun. Tetapi puji Tuhan, karena sampai sekarang saya diberi umur panjang, kesehatan, dan sukacita yang luar biasa. Saya katakan tadi, saya bertempat tinggal di Jalan Jawa nomor 33, Pringgolayan, RT 1 RW 26, Pringgolayan, ke Dabak dan Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Saya bersama dengan istri saya, Padmining Lestari, dan satu anak saya yang ikut saya bernama Mawar Kristina. Anak saya kandung 2, yang satu sedang menempuh sekolah di Monash University di Australia, dan satu sedang nomor 2 kerja di Bangkok. Dan anak kandung saya, dua anak kandung saya, yang 4 anak sambung saya ada di berbagai tempat, di Bandung 1, di Bima 1, di Jogja 2. Bapak Ibu yang terkasih, yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu yang melihat dan memperhatikan acara ini, bahwa puji Tuhan, pada usia yang saya katakan tadi 74 tadi, saya masih merasa mempunyai kuat dan sehat, karena itu semuanya adalah berkat dari Tuhan. Yang pertama-tama saya aturkan kepada Bapak dan Ibu, mungkin menjadi semacam acuan atau bukan contoh ya, tetapi pengalaman hidup, bahwa mengapa saya bisa mempunyai umur panjang dan sehat. Ternyata yang pertama adalah berserah diri kepada Tuhan dalam segala apapun yang dalam beban-beban kehidupan. Karena beban-beban pikiran itu akan berpengaruh kepada kesehatan tubuh kita masing-masing. Yang kedua, yang perlu kita usahakan adalah bahwa kita mempunyai pola hidup
yang baik. Pola hidup itu adalah bagaimana kita memberikan atau menjalani hidup ini bukan dengan semaunya, tetapi harus dengan cara-cara yang sehat. Saya dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu, walaupun saya sebagai anak pertama dari 8 bersaudara, orang tua saya adalah seorang anggota TNI yang terakhir berpangkat Letnan 1. Bisa dibayangkan bahwa dengan 8 anak, saya lahir tahun 1949 dalam keadaan susah, tetapi orang tua kami dapat membawa anak-anak adik-adik saya ini menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya aturkan kepada Bapak Ibu bahwa kehidupan itu kebahagiaan itu bukan karena kekayaan materi, bukan hanya kekayaan di dalam yang terlihat, tetapi adalah kekayaan bagaimana anak-anak ini bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri, bukan tergantung kepada orang lain. Puji Tuhan, semuanya menjadi anak-anak yang tetap ikut Tuhan. 8 anak ini tetap menjadi pengikut Kristus sampai sekarang. Ibu yang terkasih, bahwa saya mempunyai pola hidup yang sederhana. Jadi antara bekerja, istirahat, dan pola makan itu sangat-sangat saya jaga. Karena waktu kecil, karena dengan kekurangan-kekurangan bahan makanan yang zaman itu, saya hanya makan yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah yang mendengar namanya bulgur. Itu kami makan, padahal kalau di Amerika Serikat, bulgur itu adalah makanan hewan, untuk hewan. Tapi saya sekeluarga makan bulgur ditambah dengan nasi jagung serta nasi-nasi yang lain untuk mengganti apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Tapi puji Tuhan, selama yang saya lalui, saya mempunyai kesempatan untuk bersyukur karena sampai sekarang saya masih sehat. Bapak Ibu, seumur ini saya tidak pakai kacamata plus atau min. Gigi saya masih 32. Jadi saya tidak ada gigi yang ompong. Ini puji Tuhan. Karena apa? Waktu saya kecil, saya kalau makan itu bukan ada makanan yang namanya tebu, itu tidak diupas memakai pisau, tetapi harus hanya memakai gigi. Nah, gigi itu ternyata akan kuat sehingga sampai sekarang ini gigi saya masih utuh. Nah, Bapak Ibu, perjalanan hidup saya memang zaman itu sulit. Jadi saya hanya sekolah sampai SMA ditambah dengan PGSLP 2 tahun. Di mana saya hanya sampai di situ dan tidak ada sekolah lanjutan lagi yang bisa saya lakukan. Saya lakukan dan saya jalani. Dan saya dengan adanya sekolah PGSLP itu, saya menjadi guru SMP negeri selama 7 tahun. Tapi berjalannya waktu, saya pindah di salah satu BUMN dan sampai 29 tahun 7 bulan. Saya terus pensiun dan saya membawa keluarga saya pindah ke Jogja karena anak saya dua-duanya meneruskan sekolahnya di salah satu universitas di Jogja, yaitu Universitas Gadjah Mada. Oleh karena itu saya mendapatkan rumah atau mempunyai rumah di salah satu wilayah di Yogyakarta ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya mempunyai pesan kepada Bapak Ibu untuk menjadi kesaksian saya bahwa hidup itu tidak perlu selalu melihat ke atas. Jangan juga melihat ke bawah terus. Sekali boleh ke atas untuk melihat apa yang menjadi kondisi dan keadaan orang di atas, tapi juga sekali tempo kita melihat yang ke bawah,
di mana kita melihat bagaimana orang yang tidak punya itu. Bapak Ibu yang terkasih, tetapi kita melihat ke depan tanpa mengurangi atas dan bawah. Ke depan itu merupakan cara pandang yang luar biasa, sehingga kita mantap untuk menuju ke depan, sehingga tidak akan goyah atau akan tergoyahkan godaan-godaan yang lain. Ibu yang terkasih, bahwa tadi saya katakan bahwa saya makan dan minum dengan seadanya. Juga saya tidak merokok, saya tidak makan atau minum minuman keras, dan saya tidak melakukan hal-hal yang berjudi. Itu yang saya lakukan. Dan satu yang saya ingat kepada almarhum ibu saya, jangan sekali-kali membuat nama Tuhan itu kamu lecehkan. Artinya, saya tetap mencari dan selalu berpedoman kepada apa yang diajarkan oleh bapak ibu saya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu menjadi bekal bagi kehidupan saya sampai sekarang, bahwa setiap pagi saya tetap olahraga. Walaupun tidak jalan kaki, tidak naik sepeda, tidak lari, tapi saya tetap menyapu lantai, menyapu halaman. Dari halaman orang lain itu saya sapu, sehingga saya setiap hari itu, dan saya mendapatkan kesegaran, keluar keringat, dan itu ternyata menjadi salah satu cara untuk menjaga diri saya sendiri, di mana apa yang telah saya lakukan itu ada buahnya. Saya sekarang kalau pagi harus sarapan, kalau siang harus makan. Tidak usah terlalu banyak, tetapi itu cukup untuk memberi energi atau memberi tenaga kepada kehidupan saya. Ibu bapak yang terkasih, apa yang telah saya aturkan kepada bapak itu sekelumit dari apa yang saya lakukan. Dan tetapi tidak lupa bahwa saya mempunyai peran atau pelayanan di dalam gereja, di GKJ Ambarukmo ini. 2 periode menjadi majelis gereja, 6 tahun yang pertama, terus 1 tahun libur atau sumene. 6 tahun lagi ini, tahun ke-6 ini, saya menjalani sebagai penatua di gereja ini. Ini merupakan cara hidup saya yang saya persembahkan di hari tua ini, supaya apa yang saya lakukan berkenan di hadapan Tuhan, berkenan dan berguna bagi sesama. Seperti yang diutarakan bahwa saya bersama istri saya tadi melayani di gereja sebagai majelis, dan juga di dalam melayani doa pagi, persekutuan doa pagi Bakti Panembah yang sudah pernah dan selama ini masih berjalan dengan penuh pelayanan, bahwa itu semuanya salah satu cara saya untuk memberikan waktu saya untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ini tidak begitu urut, tetapi saya percaya bahwa apa yang saya aturkan ini menjadikan saya berbangga kepada Tuhan Yesus, di mana satu-satunya jalan menuju ke rumah Bapa hanya Tuhan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan saya sehari lepas hari ini, saya selalu mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan lewat pembacaan Alkitab, lewat pola hidup, juga lewat kami bergereja dan berjemaat. Bapak yang terkasih, saya aturkan kepada Bapak bahwa apa yang saya aturkan ini sekelumit dari sejarah perjalanan hidup saya yang mungkin bagi Bapak Ibu ada gunanya diambil. Kalau tidak ada gunanya, saya persilakan untuk dibuang. Dan saya tetap mengikut Tuhan Yesus sampai akhir daripada kehidupan saya. Dan itu akan saya petik sebelum saya menutup apa yang menjadi kesaksian ini, yang saya petik dari kitab suci, itu dari Matius 10 ayat
22b yang demikian kurang lebih bunyinya, bahwa siapa yang patuh kepada Tuhan sampai akhir itu yang akan selamat. Kalau dalam bahasa Jawa saya hafal, sing sopo mantep tumeka ing wekasan, iku kang bakal kapitulungan rahayu. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, sekilas apa yang bisa saya sampaikan dalam kesaksian hidup saya. Terima kasih atas kesempatan ini dan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Amin.